Satu cerita datang dari Mas Anton yang bercerita tentang pengalaman kakeknya. Kakeknya itu namanya Ki Ruman. Jadi dulu di tahun 70-an, itu kan masih banyak hiburan di kampung-kampung seperti itu ya. Kayak wayang atau mungkin ya layar tancap mungkin udah ada atau apa. Hal-hal semacam itulah, dan itu biasanya spesial buat para warga kampung yang memang waktu itu ya sangat minim hiburan. Beda dengan kondisi sekarang, hampir setiap hari ada gitu kan, ada TV, ada YouTube juga kayak gitu. Dulu itu benar-benar saat ada pagelaran wayang, meskipun acaranya itu di desa sebelah. Biasanya Ki Ruman dan teman-teman waktu itu masih muda, mereka akan bela-belain datang ke sana. Udah mau sejauh apapun, mau segelap apapun. Karena zaman segitu di tahun 70-an, di kampungnya Ki Ruman sendiri dan beberapa kampung tetangganya itu belum ada listrik sama sekali. Jadi penerangannya itu cuma ngandelin obor sama lampu-lampu minyak yang lain lah. Nah, ceritanya waktu itu, oh iya, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Nah, jadi waktu itu ada sebuah kabar bahwa di kampung sebelah, memang benar-benar kampungnya itu sebelahan banget. Di sana mau ada acara wayangan, acara sunatan. Salah satu keluarga nanggapnya itu nanggap wayang hiburannya. Berita itu pun nyebar ke beberapa kampung, termasuk ke kampungnya Ki Ruman tadi. Mereka pun oh ya, berita itu pun jauh-jauh hari ya, misal kurang seminggu itu udah kesebar. Maka dari itu benar-benar momen yang sangat ditunggu. Wah, malam ini nih bakal ada wayangan. Soalnya apa? Belum tentu dalam 1 tahun itu ada acara itu lagi. Ki Ruman dan teman-teman pun kayak gitu, diskusi ngobrol nanti gimana. Ya udah, kita berangkat aja. Siapa yang mau ikut kita bareng, intinya seperti itu ya. Kita berangkat dari sini ya jangan terlalu malam lah gitu, meskipun acaranya juga sebenarnya dari sore itu biasanya udah mulai, tapi wayangnya itu belum munculnya itu agak maleman. Tapi mereka itu sebisa mungkin selepas sholat maghrib mereka akan langsung jalan menuju kampung tersebut. Nah, di sana itu ada sebuah mitos di kampungnya Ki Ruman tadi. Katanya kalau ada orang yang nangkep wayang, kalau dia nggak kuat-kuat banget, dalam artian apa juga nggak ngerti, istilahnya itu cuman kuat-kuat banget. Mungkin Ki Ruman juga nggak ngerti definisi kuat di situ apa ya. Jadi kalau mereka nangkep wayang dan orang tersebut nggak kuat-kuat banget, kemungkinan dia akan jadi orang yang melarat, akan drop, bener-bener dia akan jatuh. Tapi kalau memang orang tersebut kuat, maka dia itu akan malah moncer gitu, malah akan bersinar. Bisnisnya, rezekinya kayak gitu tuh bakalan gede lah. Katanya seperti itu. Jadi itu kayak bener-bener sebuah mitos gitu ya. Bahkan orang-orang tersebut yang mereka yang nanggep wayang pun mereka tahu resikonya, dan biasanya nanti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya pun macam-macam gitu. Waktu itu Ki Ruman sendiri nggak tahu definisinya itu seperti apa tanda-tandanya, karena dia sendiri juga belum pernah melihat langsung, cuma dengar-dengar dari orang, dan orang juga bilangnya pakai istilahnya biasanya itu akan ada tanda-tandanya. Orang tersebut akan jatuh miskin atau orang tersebut itu akan kaya. Nah, Ki Ruman itu nggak ada ide sama sekali, hanya sebatas itu yang dia tahu. Singkat cerita, malam pun tiba, malam yang ditunggu hari acara wayangan tersebut. Ki Ruman dan teman-teman, ini Ki Ruman meskipun manggilnya Ki Ruman, tapi Ki Ruman masih muda ya, masih usia remaja waktu itu. Bersama teman-temannya, nggak cuman dari usia dia doang yang masih belasan tahun, tapi termasuk orang dewasa juga kayak berkumpul gitu di sana. Mereka tuh udah nggak mikirin rumahnya ditinggalin atau gimana, udah yang penting kita lihat wayangan kita.
Bener-bener itu ada puluhan orang di sana dari kampungnya Kiruman. Meskipun nggak satu kelompok, tapi ada kelompok lain juga. Mereka pun berbondong-bondong berangkat ke arah wayangan, ke acara wayangan tersebut. Sesampainya di sana pun mereka nggak selalu menyatu gitu ya. Mereka pun misah-misah ya dengan grupnya kecil-kecil masing-masing. Termasuk tadi Kiruman tadi dengan beberapa temannya yang memang teman akrab banget. Yuk kita muter-muter sambil jalan-jalan, katanya kayak gitu. Mereka jalan-jalan pun sebenarnya ya nggak nyari apa-apa, cuman keliling-keliling di situ. Karena apa? Di sana itu udah rame banget. Mungkin kalau dihitung jam sekarang, waktu itu baru kisaran sekitar setengah 8 malam. Mereka menyusuri ke sana, jalan yang dilewati ya itu lumayan jauh karena perbatasan kampung, meskipun sebelahan. Tapi mereka tuh harus ngelewatin sawah yang cukup luas dengan jalan yang kasar, nggak ada penerangan di kanan kirinya. Mereka cuman bawa obor dari bambu yang diisi minyak tanah gitu ya, ujungnya dikasih kain begitu sebagai sumbunya. Penerangan mereka itu cuman model seperti itu. Memang ada beberapa orang-orang yang udah tua, para sesepuh gitu, mereka tuh bawanya senter yang pakai batu baterai kayak gitu. Ini cuman bawa obor, bener-bener nembus malam meskipun masih sore. Tapi karena kondisi namanya juga di kampung gitu ya, kampung tahun 70-an, listrik belum ada, itu bener-bener gelap. Di situ bahkan begini loh, saat mereka menuju acara wayangan itu, obrolan-obrolan horor pun udah ada katanya. Banyak ada yang cerita, wah di sini tuh katanya ada ini, oh cerita kemarin kejadian seperti ini, seperti kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu jalan malam-malam, dan justru di situ nikmatnya, kata Kiruman itu, justru nikmatnya tuh di situ. Kita jalan malam gelap begini, nggak setiap hari juga kita seperti ini. Nah di situ kita ngobrolin setan, itu seru banget, nggak terasa. Mereka pun sampai di kampung yang dituju tadi. Mereka masuk kampung tadi, sempat jalan beberapa puluh meter, sampailah di rumah yang punya hajatan itu. Dia memang kayak seorang saudagar begitu ya, kayak tuan tanah gitu. Tanahnya itu banyak, tanah-tanah sawah. Dan ya kayak gitu, mereka tuh hidupnya dari sana. Salah satu orang paling kaya di kampung tersebut lah. Rumahnya juga kan segitu, tahun segitu di Kiruman sendiri tuh rumahnya masih pakai bilik bambu. Termasuk ya Kiruman sendiri tuh rumahnya masih pakai gubuk-gubuk kayak gitu ya. Ini ngelihat rumahnya, wah rumahnya udah pakai tembok kayak gini. Pantesan bisa nanggep wayang begini, kan nanggep wayang nggak murah katanya begitu. Wah pantes ini apa sih? Oh ini bos, ini ternyata bos tanah, bos petani gitu. Udah jam setengah 8 mereka di sana, acara belum mulai. Mereka tuh tadi masih muter-muter di sana. Banyak ratusan orang, bener-bener rame banget malam itu. Terang benderang, cahayanya itu didominasi pakai lampu petromak dulu. Itu kan terang banget, berjajar ke sana menuju ke arah panggung. Tapi di dekat panggung sendiri itu udah nggak terlalu terang ya. Nanti juga kan dimatiin biasanya di bagian depan-depan sana. Ini mereka rombongannya Kiruman itu di belakang kayak gitu, nyisir nyari tempat yang agak paling deket sampai acara itu pun dimulai. Wah seneng banget mereka itu, bener-bener seneng. Malam itu apalagi nggak gerah hawanya malah justru lumayan dingin karena ada angin yang katanya berhembus gitu. Ini enak banget sampai akhirnya begini. Kiruman dan salah satu temannya, anggap aja namanya Ki Warjo gitu. Jo, ke belakang yuk katanya, ning buri yuk katanya. Mau ngapain kata Ki Warjo. Aku kebelet pipis kata Kiruman. Ayo. Akhirnya mereka berdua pun ke sana sambil ngingetin, ini tempat kita di sini, ruangan kita di sini, jangan sampai salah gitu, jangan sampai nanti kita nyasar lagi tempat duduk kita di mana. Ini ya kita pergi, jangan ada yang nempatin ya. Iya. Mereka pun keluar dari dari arena penonton itu ke belakang, coba nyari tempat-tempat yang nyelip-nyelip kayak gitu yang bisa mereka buang air. Kiruman pun coba nyariin. Di situ di depan rumah ya penuh semua. Mereka akhirnya
mereka melipir ke belakang rumah. Ya, mereka sebenarnya nggak sengaja juga, nggak ngerti juga. Mereka awalnya ke samping, tapi kok lampu petromaknya sampai sini gitu. Ah, nggak enak. Terus di situ juga ada orang, ada ibu-ibu juga. Oh, kesana lagi, kesana lagi. Akhirnya apa? Bener-bener kayak sampai di samping rumahnya si tuan rumah tadi. Mereka di sana ada kebun-kebun pisang seperti itu, ada ya beberapa pohon waru, pohon bambu kayak gitu, itu masih banyak ya. Mereka di sana buang air di sana, Kiruman biasa nyelip lah di antara pohonan pisang kayak gitu ya, sambil matanya ngeliat-ngeliat ke sana, ngeliat-ngeliatnya juga nggak fokus. Nah di situ Kiruman itu ngelihat, ini temennya di sampingnya, samping sebelah kiri. Kiruman itu ngelihat dari arah belakang rumah tuan rumah tersebut, itu kayak ada beberapa orang yang keluar, tapi siluet waktu itu. Di bagian belakang rumah tersebut, itu dikasih lampu sama tuan rumah, lampu petromak, terang bagian belakang rumahnya juga. Mungkin di sana banyak area ini ya, orang-orang yang kerja nyiapin makanan segala sesuatunya, karena itu kan acara hajatan. Di bagian dapurnya sana terang, Kiruman itu di bagian samping rumah. Nah di antara Kiruman dan dapur yang terang di belakang itu, mereka tuh ngelihat, karena sumber cahaya dari sana, mereka tuh ngelihatnya hanya siluet, hanya bayangan begitu ya. Ada beberapa orang berbondong-bondong, ada ibu-ibu, ada perempuan, ada laki-laki. Mereka itu pada nyunggi, pada apa ya, pada ngangkat bakul di kepala begini loh. Kawan-kawan mungkin bisa bayangin lah wujudnya seperti apa. Mereka kayak gini, pertama keluar satu perempuan, selanjutnya perempuan lagi, nanti ada laki-lakinya. Laki-lakinya pun sama, ada yang di sini, ada yang dipanggul di pundak kayak gini. Itu macam-macam. Mereka tuh keluar ke sana berbaris gitu ya, dan nggak berhenti-berhenti. Ini kok orang banyak. Kiruman sama temannya itu udah selesai buang airnya, tapi karena ada itu, temennya Kiruman pun ngelihat. Warjo tadi ya, si Ki Warjo itu ngelihat. Man, itu apaan man? Iya, aku juga nggak ngerti ini mereka. Jadi orang-orang tersebut keluar dari rumah, mereka itu menuju ke arah kebun samping rumah yang ada pohon bambunya tuh ke sana. Bener-bener berbaris ke sana, dan itu nggak habis-habis. Mereka terdiam cukup lama di situ merhatiin itu tadi orang-orang. Itu siapa ya man? Nggak tahu Jo. Kok mereka pada keluar ngebawain apa ya Jo? Itu ya Jo. Banyak banget kok nggak habis-habis gitu ya. Jo, jangan-jangan di sana ada makanan Jo. Barangkali mereka tuh lagi bagi-bagi makanan atau apa Jo. Oh iya bener juga ya man ya. Ya udah, tapi kita tungguin aja Jo sampai ini bener-bener habis. Ditungguin sama Kiruman sama Ki Warjo tadi. Mereka sengaja geser sedikit, duduk di samping pisang-pisang tersebut ya, yang dimana di situ tuh sebenarnya gelap dan bukan area penonton. Mereka terus ngeliatin kayak gini, keluar satu persatu. Itu bener-bener nggak habis-habis. Mungkin durasinya kurang lebih sekitar 10 menit ada kali ya, setelah mereka tahu jam. Dulu mereka tuh nggak tahu jam-jamnya, itu ya jam perkiraan doang begitu. Ditungguin nggak habis-habis sampai akhirnya, man, penasaran gak sih man itu orang-orang kemana? Iya aku juga penasaran. Ayo kesana yuk katanya begitu. Kesana ngapain gitu? Ya barangkali mereka bawa apa kayak makanan atau apa, kita bisa minta, kita nggak perlu keluar duit buat jajan, kata si Ki Warjo begitu. Oh ya sudah. Akhirnya mereka berdua pun bangun dari sana. Mereka ragu awalnya. Jo, beneran nih Jo, katanya. Iya, ayolah udah coba aja. Ayo jalan. Mereka pun jalan begitu, mendekat, makin dekat. Ya mereka ngelihat apa yang di depan mereka itu, orang yang berbaris itu orang biasa wujudnya, mukanya sama, tapi anehnya begini, mereka itu nggak ngobrol sama sekali, mereka hanya lempeng begitu aja. Bahkan begini, Kiruman sama Ki Warjo mendekat ke mereka, jaraknya mungkin sekitar 2 meter ya. Mereka lewat di depannya Ki Warjo dan Kiruman tadi, nggak ada satupun yang nengok, semuanya lurus dan mereka itu diem aja. Keluar,
Ju, ini ada berapa ratus orang sih sebenarnya yang keluar, nggak tahu. Udah kita ikutin aja. Waktu itu mereka obornya itu udah ditaruh di samping, biasanya kayak gitu. Kalau udah sampai tempat tujuan dan di sana terang, obor itu akan dimatiin, udah ditaruh di mana gitu ya, yang nanti kalau misal pulang bisa diambil lagi di situ. Mereka waktu itu tuh nggak bawa obor sama sekali, cuman itu doang, kayak dari sisa-sisa cahaya yang di depan itu yang nembus sampai ke kebun itu pun juga cuman sedikit. Mereka ngikutin pun dari jarak 2-3 meter kayak gitu ya. Mereka kayak gitu. Ini mereka kemana? Diikutin pakai jalur yang beda, cuma nyisirin gitu doang ke sana. Di ujung yang bener-bener gelap itu, di sanalah mereka mulai menyadari, Jo, kayaknya ini aneh, Jo. Iya, orang-orangnya nggak ada ya, man ya. Itu tadi, itu dia, itu pas di giliran di gelap itu, mereka kemana ya, Jo? Mereka kemana ya, Jo? Diperhatiin sama Kiruman, mereka pun muterin apa ya, kayak ada satu dapuran bambu begitu yang nggak terlalu besar sebenarnya. Mereka kayak gitu, mereka ke arah belakang bambu. Nah, si orang-orang tersebut itu menuju ke dalam bambu tadi, masuk ke sana, bes hilang, masuk hilang. Jo, ini nggak bener, Jo, kata Kiruman. Iya, man, ini nggak bener, man. Mereka masuk ke ini, man, ke bambu, man, dan mereka nggak keluar lagi. Balik yuk. Giliran mereka mau balik, itu salah satu orang di sana yang mau masuk ke pohon bambu itu berhenti, nengokin ke arah Ki Warjo sama Kiruman gitu. Kalian mau kemana? Ditanya sih. Ke arah ngendi, katanya gitu. Enggak, boten kayak itu. Mereka tuh langsung kabur dari dari pohon bambu tersebut, lari gitu ya, tapi bukan lari 1000 langkah 1000 kayak gitu, bukan lari cepat, enggak. Mereka tuh jalan buru-buru gitu, lebih tepatnya jalan buru-buru menghindari tadi, pergi dari dapuran bambu tersebut. Mereka pun akhirnya gabung ke teman-teman yang lain. Kalian kok lama banget sih gitu. Tadi udah ada beberapa orang yang mau nempatin di sini. Enggak, maaf ya, kita tuh dari belakang sana gitu. Dari belakang mana? Itu dari belakang rumah situ gitu. Oh gitu. Ada cerita katanya kayak gitu sih. Ki Warjo-nya bilang, cerita apaan? Di depan wayang udah mulai gitu. Cerita apaan? Nanti aja kalau udah selesai gitu. Oh ya, apaan? Enggak, nanti aja. Enggak enak gitu, soalnya ya mereka lagi main lumayan berisik juga waktu itu kan. Akhirnya acara wayangan pun berlanjut, mereka nonton wayang, nggak ada cerita yang tersebar waktu itu. Sampai acara selesai, kurang lebih sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, mereka pun pulang. Pada bangun semua, ini singkat cerita aja ya, mereka udah selesai, mereka pun pulang, keluar dari lokasi tersebut. Mereka ketemu dengan rombongan yang awal ya, yang sama-sama satu kampung, karena itu dari berbagai kampung itu datang. Ketemu, mereka pun pulang ya, mereka cuma ngobrolin masalah wayang tadi. Wah, kayak gini kalau sering-sering enak ya, rame begini kita banyak hiburan. Iya, tapi kayak gini tuh datangnya lama lagi, kata salah satu dari mereka. Udah, mereka pun jalan, yang ke kampung sana ada, ke kampung sini ada. Mereka menuju kampungnya Kiruman begitu. Jalanlah mereka sampai salah satu dari temannya Ki Warjo itu ingat, temennya Kiruman juga, kalian tadi katanya ada cerita, emang cerita apaan gitu? Cerita hantu ya gitu, cerita setan ya gitu. Iya, kayaknya sih setan, katanya sih setan, kata Kiruman. Emang kenapa? Jangan keras-keras, nanti itu yang orang-orang tua pada ngedenger semuanya. Iya. Jadi diceritain lah itu kejadian tadi. Kami kan rencananya mau buang air, tiba-tiba di belakang rumah itu kami ngelihat itu ada orang begini diceritain, dan mereka menuju ke pohon bambu, dan di pohon bambu itu ngilang gitu. Wah, ada salah satu temannya, wah itu pertanda apaan? Ki rumahnya pun penasaran, pertanda apaan? Pernah denger ini enggak sih? Orang kalau nanggep wayang, kalau dia nggak kuat banget, dia bakal jatuh miskin. Tapi kalau dia kuat,
Ya dia malah makin nyala katanya. Iya aku pernah dengar itu, pernah dengar. Nah itu maksudnya pertanda tuh itu, kata salah satu. Maksudnya gimana? Masih nggak ngerti juga Ki Ruman sama Ki Warjo. Itu si tuan rumah itu, orang-orang yang pada keluar bawain ini, kalian tahu nggak? Mereka itu lagi bawain harta bendanya si orang tersebut yang tuan rumah. Bukannya dibawa masuk, tapi ini dibawa keluar. Berarti ini pertanda orang tersebut, ini tuan rumah tadi, nanti kita tunggu deh beberapa bulan apa yang akan terjadi gitu. Oh jangan kayak gitulah, belum tentu katanya begitu. Ini pertanda loh, ini pertanda. Tetap ya temannya Ki Ruman bilang begitu. Iya. Ya sudah, terus kalian cuma lihat itu doang. Iya kami cuma lihat itu doang. Tapi bener kan, kalian nggak ngapusi kan? Kalian nggak bohong kan? Beneran sumpah. Ini tanya Warjo nih. Iya bener aku juga ngeliat. Udah, mereka pun akhirnya percaya. Sampai itu tadi, di sebuah titik mereka karena keenakan ngobrol. Di sana ada 6-7 orang ya di grupnya Ki Ruman yang memang meskipun mereka pulang bareng tapi mereka tuh gerombolan sendiri karena di sana itu ada orang-orang tua plus anak-anak kecilnya kayak gitu. Jadi gerombolan. Nah, ini yang orang tua sama anak kecil tuh makin jauh. Ki Ruman sama Ki Warjo ngasih kode gitu. Tadi kita belum sempat makan, kalian kamu lapar nggak Jo? Iya man, aku lapar man, tapi mau beli makan di mana? Katanya begitu. Ya nggak tahu sih gitu, nggak tahu. Udah kita pulang aja lah, kata Ki Warjo. Sampai akhirnya di suatu titik tuh begini, Ki Ruman itu ngelihat ini di perjalanan pulang ya. Jo, itu apaan ya Jo? Itu orang jualan atau bukan ya Jo ya? Wah iya man, kayaknya orang jualan. Kita diem aja ya, nanti kalau misal kita ajakin mereka repot, kata si Ki Ruman. Iya kita diem aja. Akhirnya apa, Ki Ruman sama Ki Warjo itu bilang, kalian kesana duluan deh, kita mau buang air, katanya begitu. Jadi memang masih wajar dulu orang buang air sambil jalan begitu ya. Ya udah ceprot aja di situ gitu, nanti nggak sempet bersih gitu, nanti bersihnya itu di rumah. Itu tuh wajar, kata Ki Ruman zaman itu tuh wajar orang kayak gitu. Misal jalan malam ceprot, udah nanti bersihnya di rumah. Mereka pun rencananya kayak gitu, dan teman-temannya itu nggak ada yang curiga satupun. Nah, mereka pun minggir ke sini. Ini semuanya udah pergi, cuma Ki Ruman sama Ki Warjo doang berdua itu. Mereka tuh yang bener-bener akrab ya. Sisanya akrab, cuman nggak seakrab mereka. Di situ, ayo Cuk, kita ke sana Cuk. Ayo, mereka pun ke sana melipir. Jadi Ki Ruman sama Ki Warjo itu ngelihat ada cahaya-cahaya kayak dari lampu tempel. Biasanya itu khasnya orang jualan kacang rebus. Mungkin sekarang juga masih seperti itu ya. Meskipun ya lampunya sekarang kadang udah beda, pakai lampu yang elektrik, lampu charge atau apa. Kalau dulu tuh masih pakai lampu minyak. Nanti kacang rebusnya begini dan uapnya itu masih keluar, katanya begitu. Kesana, mereka pun kesana nyusurin lampu-lampu itu, ada beberapa titik di sana, dan ternyata bener saat didatangi itu adalah bakul-bakul yang atasnya tuh ada kayak semacam tampah begitu, apa ya istilahnya ya kayak tampah lah. Nah itu ada kacang rebusnya di atasnya, di sampingnya itu ada lampu ini. Yang jadi masalah itu adalah di situ nggak ada satu orang pun yang jualan, itu nggak ada. Ada 4 atau 5 titik di sana lah. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, paling 3 meter. Nanti di sini, nanti di mana lagi. Jo, kok nggak ada yang jualan ya Jo ya, kata si Ki Ruman. Iya man, nggak tahu man. Yaudah kita tungguin aja man di sini man. Jangan-jangan mereka nonton wayang kali ya di sana ya. Nonton wayang gimana? Orang wayangnya jauh banget, mereka jualannya di sini, katanya begitu. Udah, Ki Warjo sama Ki Ruman pun duduk di sana sambil ini loh, karena mereka lapar. Itu kacang itu dimakanin sama mereka, tang. Udah nanti bayarnya gampang gitu. Ini dilihat aja kulitnya segini bu gitu, segini yuk. Nanti habisnya berapa gitu, dikira-kira aja. Mereka pun kayak gitu dimakani loh. Cuk, kacangnya enak Cuk. Iya kacangnya emang enak banget, kata si Warjo. Memang beneran
Malam itu kacang rebusnya itu bener-bener kayak kacang rebus sempurna lah. Nggak ada yang gepeng, nggak ada yang isinya kecil, isinya air doang, itu nggak ada. Itu bener-bener dibuka, itu bulat padat gitu. Dan itu tuh enak banget sampai mereka tuh dapat kulitnya mungkin 2 genggam begini ya. Mereka pun kenyang akhirnya. Jo, aku udah cukup Jo, ini aku udah cukup banyak, ini nanti harganya berapa? Iya, tapi masalahnya yang jualan mana ya? Yang jualan mana? Kata si Warjo. Iya, yang jualan mana ya Jo ya? Kok nggak dateng-dateng Jo? Ini udah lama loh Jo kita di sini dan aku udah pengen balik. Aku udah mulai ngantuk, kata Kiruman. Man, kita pergi aja atau gimana ya Man ya? Iya, tapi kan kita belum bayar gitu, kita nggak enak. Nanti dicariin lagi siapa yang tadi malam makan kacang rebus nggak bayar, kan kita malu gitu. Udah nggak apa-apa lah, orangnya juga nggak datang-datang, gini kita panggilin aja, kita panggilin. Akhirnya mereka pun manggil, yuk kacang gitu, maksudnya yuk yang jualan kacang rebus, yuk kacang godok gitu. Kemana? Yuk sampean di mana? Ini kita mau bayar, kita udah makan, katanya begitu. Pun nggak ada yang nyautin. Akhirnya mereka, udahlah Man, kita cabut aja, kata Ki Warjo. Udah Man, kita jalan aja Man, nanti gampang lah urusan kayak gitu, besok kita kesini lagi, kali aja orangnya itu masih ada di sini. Ya wis lah kayak gitu, kita udah usaha ya Jo ya. Iya, kita udah usaha, kita niatnya mau bayar, atau uangnya taruh sini aja gimana ya Jo ya. Iya, masalahnya kita nggak tahu ini bayarnya berapa, nanti sayang lagi kalau kita bayarnya kebanyakan atau kita kurang, sama aja gitu. Udahlah, mending kita jalan aja. Mereka berdua pun akhirnya jalan ke sana sambil terus nengokin ke sana, coba nyariin ya, tengok kanan kiri, tangan kanan kiri, siapa tahu ada yang jualan, tapi tetap aja nggak ada. Bahkan mereka tuh sempat bercanda, jangan-jangan yang jualan lagi itu kali ya, lagi buang air gitu. Wah, masa buang air selama itu, kita aja udah masuk banyak, masa buang? Harusnya kan buang cuman sebentar doang, pelotot udah selesai. Ini kita udah banyak, ini masa nggak pulang-pulang mereka? Itu apa sih ya, katanya itu apa? Akhirnya apa? Mereka pun pulang ke sana, pulang ke rumahnya. Malam itu nggak terjadi apa-apa, mesti udah selesai gitu. Si Kiruman tidur di rumahnya, si Ki Warjo juga pulang ke rumahnya istirahat. Keesokan paginya mereka ketemu lagi. Saat mau ke sawah bantuin orang tuanya di sana. Jo, kita belum bayar kacang, katanya begitu. Si Kiruman tetap ngomong kayak gitu. Iya Man, kita belum bayar kacang Man. Man, kita tengokin ke sana yuk, siapa tahu orangnya ada di situ. Kiruman itu ngeh sebenarnya. Jo, ada di situ gimana? Itu kan bukan pasar, itu bukan apa, itu kan cuma kebun biasa Jo. Mungkin dia jualan di situ karena ada wayang, tapi jualannya juga aneh, jauh banget pikirnya si Kiruman tadi. Iya sih, memang itu bukan pasar, bukan apa, tapi siapa tahu gitu, siapa tahu yang jualan ada di situ siang ini, siapa tahu dia memang jualannya mereka di sana, kita kan nggak tahu. Ya wis, terus gimana? Yaudah kita kesana, cuman deket sini kok, kata si Ki Warjo. Ayo. Akhirnya mereka berdua siang itu pun menuju ke sana nengokin itu tadi. Dan alangkah kagetnya mereka, di situ mereka itu nggak menemukan apapun, nggak ada kulit kacang yang mereka buang, itu nggak ada. Justru yang mereka temuin di sana itu sesajen. Ada 5 tampahan sesajen, macem-macem isinya, ada jajanan pasar, ayam juga ada kayak gitu. Itu ada 5 ini loh, 5 paket gitu ya, 1, 2, 3, 4, dan posisinya itu persis kayak semalam dimana mereka itu makan kacang rebus tadi. Ada 5 titik gitu waktu itu. Nah itu posisinya tuh sama persis. Jo, ini nggak beres Jo, ini nggak beres. Iya Man, ini nggak beres Man. Kok jadi sesajen ya Man ya? Dan ini sesajen ini kayaknya udah dimakan Man. Siapa yang makan ya Man ya? Kita kali Jo yang makan, pikirnya Kiruman bilang begitu. Kita apaan, orang kita makan kacang rebus semalam. Jo, barangkali jangan-jangan yang kita makan semalam kacang rebus itu sebenarnya sesajen Jo, katanya begitu kan. Kirumannya mulai nyambungin. Dan akhirnya apa, mereka bingung gitu. Ini gimana? Akhirnya mereka pun kabur lagi ke sawah. Kiruman cerita ke bapaknya, Pak,
Pak, tadi malam aku sama si Warjo makan kacang rebus Pak, tapi yang jualan nggak ada Pak. Pas kami ini Pak, tadi kami ke sana mau bayar rencananya, ternyata itu sesajen Pak. Wah, kamu gawat, kamu gawat, kamu. Ayo sini sini datang sini datang sini datang. Akhirnya ke sana, si bapaknya Kiruman itu kayak ngomong sendiri gitu. Wah, nuwun sewu ya Mbak ya ini. Wah, anakku ini kurang ajar, katanya begitu. Anakku kurang ajar nih, nuwun sewu makanin sesajennya panjenengan sedoyo, katanya. Makanin sesajennya kalian semua. Mohon maaf ya Mbak ya, mohon maaf. Biasa orang dulu kayak gitu kan. Maaf ya Mbak ya, maaf, kamu minta maaf sama mbahnya, katanya begitu. Kata si bapaknya itu, ya Mbak, maaf ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya. Kayak gitu intinya mereka minta maaf gitu. Akhirnya mereka pun pulang. Nah, malam harinya sekitar tengah malam, pokoknya udah tengah malam, mereka tuh nggak tahu jam waktu itu, pokoknya katanya udah malam banget, mereka tuh udah sempet tidur begini. Kiruman itu ngedenger ada yang ngetok pintu, tok 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 tok. Kiruman pun bangun gitu ya, bapaknya, ibunya, adik-adiknya, kakaknya juga ada, abangnya, itu nggak ada yang ngedenger, pokoknya nggak ada yang ngedenger sama sekali. Padahal ketokan itu lumayan lama. Kiruman itu berharap ada yang ngebukain gitu, tapi kok nggak ada yang buka-buka. Akhirnya Kiruman pun bangun ke sana, dibukalah pintu. Saat dibuka pintu, di sana di depan itu ada seorang ibu-ibu, ya ibu-ibu biasa, kayak warga kampung pada umumnya, nggak cantik, umum gitu, ibu-ibu biasa. Dan dia itu bawa kacang rebus begini, dikasihin ke Kiruman. Ini buat kamu, katanya begitu. Kiruman, oh di matur nuwun. Lah panjenengan sinten, katanya. Ditanya, ibu itu siapa? Sampean itu siapa? Si ibu tadi cuman balik badan begini dan dia tuh jalan menembus kegelapan malam dan udah hilang begitu aja. Kiruman kan bingung, udah tutup pintunya, matur nuwun ya Bu, katanya bilang begitu, terima kasih ya Bu. Kiruman masuk, dimakanlah kacang tadi, darder, udah penuh di sana kulitnya. Kiruman pun udah kenyang, tidur lagi dia. Saat Kiruman pagi bangun, di sana dia udah nggak mendapati yang namanya kulit kacang. Nanya ibunya, Bu, kulit kacang di sini dibuang di mana Bu? Kulit kacang apaan, orang nggak ada kulit kacang, kata si Kiruman tadi, kata ibunya ya. Nanya ke bapaknya, ke adik-adiknya, mereka tuh nggak ada yang mengaku membuang kulit kacang tersebut. Jadi memang mereka tuh nggak ngelihat apa-apa. Kiruman mulai berpikir, apa ini mimpi atau gimana gitu ya. Kiruman itu cerdasnya begini. Makan kacang kemarin malam, mohon maaf ya, dari buang airnya, dari pupuknya itu nggak keluar kacang. Dia pun nungguin. Biasanya kata Kiruman itu ada khasnya lah, kalau kacang itu enak pokoknya keluarnya. Nah, ini pun ditungguin sama. Kalau aku tadi malam makan kacang banyak segitu, harusnya keluarnya kacangnya banyak gitu. Pun ditungguin sampai beberapa hari, kacang itu nggak ada. Itu makanya yang bikin heran Kiruman ya. Dan kata Kiruman, hal itu nggak terjadi cuman sekali, beberapa kali, bahkan kalau dihitung itu sampai puluhan kali. Kiruman itu kalau malam didatengin sama seorang ibu-ibu dan dia ngasih kacang, ya dimakan sama Kiruman, terus udah dia tidur lagi. Cuman masalahnya begini, hal itu tuh terasa nyata banget buat Kiruman, bahkan dia tuh sampai nyadar gitu ya, ini aku mimpi atau enggak sih, mimpi atau enggak. Nyampe dia tuh cuci muka, katanya ya dia itu nggak mimpi gitu, itu dia benar-benar nyata makan kacang rebus tersebut. Dan hal itu terjadi bertahun-tahun gitu. Cuma sampai akhirnya Kiruman menikah, baru hal itu berhenti. Ya kurang lebih seperti itu. Dan nggak ada yang terjadi, nggak ada sesuatu yang bahaya di diri Kiruman. Hal itu pun terjadi sama Ki Warjo gitu. Tapi hal itu tuh dirahasiakan dari teman-teman. Udah biarin aja. Yang penting kalau malam ada yang ngasih kita makan gitu. Pikirnya Ki Warjo begitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya.
Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.